Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami, memelihara kami dalam istirahat kami semalam, hingga hari baru Tuhan kembali anugerahkan kepada kami untuk dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Kami semua mempersiapkan diri untuk masuk dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini. Namun semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk menjalani seluruh perjalanan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih kami rindu untuk senantiasa mendapat topangan daripada-Mu. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu, kami hendak merenungkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh senantiasa kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan, menjalani berbagai silih bergantinya dinamika kehidupan yang kami jalani dari hari ke hari. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya persiapkan dari Kitab Pertama Raja-Raja, pasal 19 ayat 1 sampai 8. Pertama Raja-Raja, pasal 19 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa dengan sukacita menyambut firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama kita akan renungkan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema Tuhan hadir dalam keputusasaan. Tuhan hadir dalam keputusasaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang selalu punya potensi untuk menjadi putus asa dalam hidupnya. Bahkan orang yang terhebat sekalipun, selalu ada momen-momen tertentu, titik-titik tertentu di mana dia menjadi kehilangan pengharapan dan pada akhirnya dia menjadi putus asa dalam hidupnya. Sadar ataupun tidak sadar, mungkin kita pernah mengalami sebuah keputusasaan dalam hidup.
dalam sebuah pengambilan keputusan misalnya, kadang kita tidak menyadarinya bahwa ada keputusan-keputusan tertentu yang kita ambil yang sebenarnya itu adalah merupakan gambaran dari keputusasaan menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, Elia, seorang nabi Allah yang sangat hebat dan terkenal itu, juga pernah mengalami yang namanya keputusasaan yang hebat dalam hidupnya. Bahkan anehnya adalah dia mengalami keputusasaan itu setelah ia menyelesaikan sebuah peperangan yang hebat melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel, dan dia meraih kemenangan yang hebat. Isabel yang mendengar kabar itu bahwa Elia telah membunuh 450 Nabi Baal, dia langsung marah dan menyuruh suruhannya untuk menyampaikan kepada Elia bahwa ia akan membunuh Elia sama seperti salah seorang Nabi Baal yang telah dibunuhnya. Maka takutlah Elia dan menghindar ke padang gurun Berseba. Di sana ia merasa sangat putus asa. Dia berbaring di bawah pohon arar dan meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Sangat mengherankan bahwa Elia tidak melihat pencapaian besar yang telah diperolehnya selama ini. Dia telah mengalahkan 450 Nabi Baal. Kok dia kemudian menjadi sangat takut dengan seorang Isabel yang mengancamnya? Ia bahkan merasa tidak berguna, bahkan merasa bahwa dia tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat bahwa ternyata keputusasaan itu dapat menghampiri siapa saja. Sekalipun orang yang dulunya adalah seorang pemberani, bahkan telah meraih berbagai keberhasilan dalam berbagai bentuk, juga ada saat-saat tertentu di mana dia merasa lemah, takut, dan tak berdaya, kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Maka sangat penting Bapak Ibu saudara-saudara untuk menyadari diri kita ini. Sehebat apapun kita adalah pribadi yang sangat rapuh, lemah, tak berdaya tanpa Tuhan. Dalam keputusasaan Elia, malaikat Tuhan datang kepadanya, menguatkan dan memberinya makan dan minum. Disinilah Tuhan memperlihatkan kehadirannya dalam keputusasaan umatnya. Dia tidak membiarkan Elia yang telah segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan lalu mengalami sebuah stagnasi rohani yang seakan-akan berhenti tanpa sebuah pengharapan dalam hidupnya. Dia tidak melihat setitik pengharapan sedikit pun. Dalam situasi seperti itu, Allah hadir melalui malaikatnya, membangkitkan dan memperlengkapi Elia lagi, agar supaya dia bisa melanjutkan perjalanan dan bahkan melanjutkan pelayanannya. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudaraku, setelah malaikat itu memberinya makan dan minum, dengan makanan dan minuman yang diberikan kepadanya itu dapat menjadi kekuatan bagi Elia untuk berjalan 40 hari lagi untuk sampai di sebuah gunung yang ditentukan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dalam masa-masa seperti sekarang ini, sangat rentan bagi setiap kita untuk menjadi lemah dan putus asa, melihat realitas keberadaan kita masing-masing. Kita mungkin takut dengan berbagai penyebaran virus corona yang semakin meluas. Lalu kita khawatir dengan masa depan kita, dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, ketidakmenentuan kesehatan kita, ketidakmenentuan kebutuhan ekonomi kita, pendidikan anak-anak, dan berbagai macam hal lainnya selalu menggelisahkan dan mengkhawatirkan kita, yang nyaris membuat kita kehilangan pengharapan dan membawa kita kepada keputusasaan. Namun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah, Allah adalah pribadi yang peduli kepada setiap umatnya yang senantiasa bersandar kepadanya. Dia akan selalu menolong kita dalam perjalanan kehidupan yang masih dipercayakannya untuk kita jalani. Roh Kudus kiranya memampukan kita
untuk tetap berjalan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang baik Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang telah mendengarnya. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi ini senantiasa menjadi pegangan bagi setiap kami, agar supaya kami senantiasa kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan, dalam menghadapi berbagai macam realitas kehidupan yang serba tidak menentu di saat-saat sekarang ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun dan mengarahkan kami. Kuatkanlah iman dan percaya kami kepadamu senantiasa. Kami hendak menjalani berbagai rutinitas kehidupan kami hari ini. Tuhan tolonglah kami. Tuhan mampukanlah kami. Tuhan berikanlah kami kesehatan. Tuhan berikanlah kami hikmat. Biarlah hari ini dapat kami jalani dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, lindungilah saudara-saudara kami yang sementara mengalami sakit penyakit, baik karena virus corona maupun dengan berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Tolonglah mereka semua, bangkitkanlah semangat mereka, kuatkanlah iman dan pengharapan mereka. Tuhan sembuhkanlah mereka, biarlah mereka kembali sembuh, memiliki kesehatan yang cukup untuk bersama-sama kami dapat menjalani kehidupan selanjutnya. Lindungilah kami semua dari berbagai macam penyebaran penyakit. Biarlah kami semua senantiasa sehat penuh sukacita menjalani hidup anugerah-Mu. Bapa di sorga, hiburkanlah segenap saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Biarlah mereka pun juga senantiasa kuat dan terhiburkan oleh kasih dan pemeliharaan-Mu. Dalam berbagai realitas kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang mengarahkan kami kepada kehendak-Mu. Ampuni setiap keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Sempurnakanlah kami Tuhan, yang datang kepadamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat menjalani kehidupan selanjutnya, selamat beraktivitas penuh sukacita dan semangat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita sekalian. Amin.